Luar biasa ya, sampai hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah, kalian harus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan bosan, apalagi sampai lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ini harus kita lakukan. Kita harus terus berdoa dan beribadah kepada Tuhan kita. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, mari kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, kita mau ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, anak-anak, tahukah kalian bahwa kasih Yesus dalam kehidupan kita itu sangat indah, lebih indah dari segalanya yang kita lihat di dunia ini ya. Jadi kasih Tuhan itu melebihi segala-galanya, karena Tuhan juga sangat baik buat kita semua. Anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Nah adik-adik, karena kasih Yesus yang begitu indah buat kita semua, kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, tidak mau, bosan untuk beribadah ya. Karena kasih Yesus itu sangat indah dalam kehidupan kita. Nah hari ini, sudah siapkah kalian untuk mendengar firman Tuhan? Ya, pasti yang mengikuti sudah bilang, saya sudah siap untuk mendengar firman Tuhan ya. Oleh sebab itu, kembali Ibu mau sarankan bahwa ambil sikap yang baik untuk mendengar firman Tuhan dengan baik ya, supaya berkat firman Tuhan hari ini menjadi milik kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama Ibu Mary. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah meskipun dari rumah. Berkati kami, pikiran kami, ketika kami mendengar firman ini, kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Ya, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan ibadah online kita. Dan Ibu akan menyampaikan cerita hari ini. Tapi sebelum Ibu menyampaikan cerita, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang sudah tahu nama Ibu siapa. Tapi untuk yang kelas 1, nah mereka mungkin tidak tahu ya. Nah, nama Ibu adalah Ibu Mary. Sekian kenalannya. Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita terdapat di dalam Yunus di pasal 1 dan 2. Ibu akan membacakan firman-Nya 3 ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, pada suatu hari firman Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Nah, Tuhan mau Yunus memberitahukan kepada orang-orang Niniwe untuk tidak melakukan kejahatan. Tapi bukan menaati Tuhan, tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia pergi naik kapal menuju Tarsis. Kemudian setelah Yunus naik di kapal, ketika kapal mulai berlayar, datanglah badai. Angin bertiup, ombak yang besar menghantam kapal yang dinaiki Yunus. Orang-orang yang ada di dalam kapal itu semuanya ketakutan. Ada yang berteriak, tolong, tolong. Ada yang berdoa kepada Allahnya. Saking mereka takut dengan badai yang terjadi. Ada yang membuang barang-barang di kapal supaya kapal itu menjadi ringan. Tetapi tidak juga. Badai itu mereda. Nah, sementara Yunus, dia berada di ruangan bawah di kapal itu sedang tidur dengan nyenyaknya. Lalu nahkoda kapal menghampiri dia. Lalu berkata, bangun, katanya. Bangun, orang sedang sibuk, ketakutan, kamu malah tidur di sini. Ayo bangun, berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu itu akan menyelamatkan kita. Nah, Yunus terbangun dan dia sadar. Wah, ternyata badai ini terjadi karena aku tidak menuruti perintah Tuhan. Aku lari dan tidak taat. Sehingga badai itu terjadi. Kemudian dia bilang, turunkan aku, angkat aku dan buanglah aku ke laut. Nah, nih ya, mereka mengangkat Yunus. Yunus diangkat. Dia diangkat dan mau dibuang ke dalam laut. Kemudian mereka beramai-ramai mengangkat si Yunus. Kemudian buang di laut. Nah, ketika Yunus sudah masuk ke dalam laut, maka badai itu berhenti. Yang tadinya laut mengamuk, seketika itu juga berhenti. Orang-orang semuanya takut. Dan mereka takut kepada Tuhan. Nah, ketika
si Yunus masuk di dalam air laut dengan seizin Tuhan, maka datanglah seekor ikan yang besar. Nah, ikan inilah yang menelan si Yunus. Nah, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu Yunus pun berdoa. Nih, dia ada di dalam perut ikan. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Dia tahu dia salah. Lalu dia mohon Tuhan ampuni dia. Dan Tuhan pun mendengarkan doa dari Yunus. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan, sehingga Yunus bisa kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak, kita mau belajar dari cerita Yunus ini. Seringkali kita melanggar aturan, ya. Kita melakukan kesalahan. Seringkali itu kita lakukan, padahal kita tahu itu tidak baik, itu tidak boleh. Kita tidak mendengar orang tua berkata kepada kita, kita melawan orang tua, kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, kita berbohong. Nah, itu perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Karena apa? Semua bentuk pelanggaran itu akan ada akibatnya untuk diri kita. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang taat. Kita belajar dari Tuhan Yesus, teladan yang terbaik dalam hidup kita. Dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa setiap kita anak-anaknya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Yunus untuk menjadi orang dan anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh menjadi rema, boleh kita lakukan dalam hidup kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Ikutin Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini lewat kisah Yunus kami boleh belajar untuk merubah diri kami dari anak-anak yang tidak taat menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang menonton video ibadah online ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam usaha pekerjaannya. Berkati juga kami dalam pendidikan kami. Biarlah hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan ada dalam setiap kami. Berkati juga Bapak Ibu guru kami yang setia untuk mengajar kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.